Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisha Evani Dakwa selaku moderator di kelompok 7. Baiklah, kami akan membacakan hasil proposal yang telah kami buat yang akan dibacakan oleh M. Ibnu Sabil, Aldino Rizky Prasetyawan, dan Winda Febrianti. Baik, saya akan membacakan latar belakang masalah pada kelompok kami. Latar belakang masalahnya adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 didefinisikan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya, dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi dalam kegiatan masyarakat. Selanjutnya, hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Sebab pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dan orang tua dan orang tuanya, maka anak-anak ini sudah dewasa dan berkeluarga, mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Dalam prosesnya, pendidikan mengacu pada kurikulum yang telah ditentukan di Indonesia sendiri. Telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum sampai pada saat ini yang seperti kita tahu bahwa kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013 atau lebih kita kenal dengan kurikulum K13. Dengan yang selanjutnya, pergantian kurikulum ternyata bukan hal yang main-main, dikarenakan hal ini berimbas pada proses pendidikan di Indonesia. Memang, jika memiliki secara substansional, kurikulum 2013 nyatanya bukanlah kurikulum baru, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai penyempurnaan dari kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dan keputusan Kemendikbud tersebut menimbulkan berbagai macam pro kontra dalam masyarakat, khususnya minimnya pengetahuan teknologi guru, siswa, dan orang tua mengenai pengaplikasian metode daring ini. Meskipun guru harus memperkaya dan mengupdate keilmuan, tetapi diminta untuk menguasai berbagai aplikasi yang mendukung pembelajaran daring dengan cepat tidaklah semudah yang dibayangkan. Begitu dengan siswa. Mungkin untuk siswa SMP, SMA, SMK mempelajari dan menguasai aplikasi daring ini dengan cepat dan dapat dilakukan. Akan tetapi untuk para siswa SD, hal ini dirasa cukup sulit untuk dilakukan akhirnya. Dan lemahnya jaringan di internet juga dirasa menjadi kendala yang sering dialami oleh para guru. Juga latar belakang siswa yang juga harus menjadi perhatian penting, di mana siswa berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada siswa yang berasal dari keluarga broken home, lingkungan tempat tinggal yang tidak baik, serta anak-anak dari keluarga yang kurang mendukung kegiatan pendidikan. Hal ini tentunya menjadi tantangan berat bagi guru dalam mengaplikasikan metode pembelajaran dengan ini pada saat pembelajaran konvensional saja. Tidak banyak dari siswa spesial ini memperhatikan dan berkontribusi saat pembelajaran. Mereka sudah mau bersekolah saja sudah sangat bersyukur. Oleh karena itu, guru harus bekerja ekstra keras agar siswa mau mengikuti model kelas daring ini, apalagi pembelajaran pada saat ini merupakan penerapan pembelajaran tematik terpadu yang memuat 2-3 mata pelajaran dalam satu kali pertemuan. Potret lainnya adalah ketidaksiapan guru dan peserta didik terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional
ke sistem daring secara tiba-tiba karena pandemi COVID-19 tanpa persiapan yang matang. Akhirnya, sejumlah guru tidak mampu mengikuti perubahan dengan pembelajaran berbasis teknologi dan informasi, padahal sebuah keniscayaan guru itu memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajarannya. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19, mau tidak mau, siap tidak siap, semua ini harus tetap dilaksanakan agar proses pembelajaran dapat berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Terima kasih penjelasan. Itulah tadi penjelasan dari bab 1 atau latar belakang. A. Kajian teoristik. 1. Problematika. Istilah problematika atau problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik yang berarti persoalan atau masalah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, problema dapat diartikan yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan. 2. Guru. A. Pengertian guru. Istilah guru terdapat dalam bahasa Arab seperti pada kata-kata mu'addib, mu'alim, ustaz, dan mudaris. Mursyid yaitu orang yang mengajarkan dan menularkan penghayatan akhlak dan kepribadian kepada peserta didik. Mu'alim yaitu orang menjelaskan hakikat ilmu atau pengetahuan yang diajarkan kepada peserta didiknya. 3. Mu'adib yaitu orang beradab yang memiliki peran dan fungsi membangun suatu peradaban yang berkualitas di era mendatang. 4. Mudaris yaitu orang yang mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau kebodohan, dan melatih keterampilan peserta didik sesuai dengan minat dan bakat. 3. Ustadz yaitu orang yang selalu memperbaiki dan berinovasi sesuai dengan perubahan zaman. 3. Kelas daring atau online. A. Pengertian kelas daring atau online dan problematika pelaksanaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini Kemendikbud sedang gencar-gencarnya dalam melaksanakan program belajar dari rumah atau study from home sebagai solusi dunia pendidikan yang tengah maraknya wabah COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu cara agar peserta didik tetap belajar di rumah adalah dengan mengadakan kelas dalam jaringan atau daring, atau juga bisa disebut dengan online. Beberapa problematika tersebut antara lain: 1. Keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan aplikasi pembelajaran. 2. Keterbatasan sumber daya untuk pemanfaatan teknologi pendidikan seperti internet dan kuota. 3. Realisasi guru, murid, orang tua dalam mempelajari daring yang belum integral. 4. Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru membuat siswa terbebani. B. Macam-macam kelas daring. Dalam pelaksanaannya, kelas daring dilakukan dengan 3 macam bentuk, yaitu web-based instruction atau WBI, distancing learning, hybrid learning, dan e-learning. C. Kelebihan dan kekurangan kelas daring atau online. Dalam pelaksanaannya, kelas daring sangat membantu pendidik dan peserta didik dalam menjalankan proses pembelajaran seperti saat ini. Namun, seringkali mengalami keterhambatan dalam hal apapun karena juga memiliki beberapa kekurangan. Namun, untuk jelasnya, peneliti menguraikan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan kelas daring. Kelebihan kelas daring atau online. 1. Pengadaan kelas daring lebih fleksibel karena pihak pengajar dan pihak peserta dapat berada di mana saja dengan waktu yang disepakati. 2. Kelas daring dapat lebih mendekatkan pengajar dan peserta dengan teknologi di masa sekarang sehingga dapat memaksa semakin terbiasa. 3. Proses berlangsungnya kelas daring dan materi yang digunakan di dalamnya dapat disimpan dan diakses lagi oleh pengajar dan peserta didik sehingga akan memudahkan ketika memerlukan informasi yang dibutuhkan. Kekurangan kelas daring. 1. Pihak yang terlibat dalam kelas maya harus sama-sama memiliki perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, ataupun komputer yang terkoneksi internet yang lancar agar kelas lebih maksimal.
2. Peserta kelas tidak dapat berinteraksi langsung dengan peserta lain seperti halnya di ruang kelas dan terfokus pada diri sendiri dengan materi yang disampaikan pengajar dalam kelas daring. 4. Pembelajaran tematik. Pengertian pembelajaran tematik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pembelajaran berasal dari kata belajar yang artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, atau berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Sedangkan pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan seorang belajar. Dalam arti luas, pembelajaran diartikan sebagai suatu proses atau kegiatan yang sistematis, bersifat interaktif dan komunikatif antara guru dengan siswa. Beberapa ahli mengungkapkan maksud pembelajarannya itu sebagai berikut. 1. Crow dan Crow menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan upaya untuk memperoleh tabiat pengetahuan dan sikap. Wina Sanjaya mendefinisikan bahwa pembelajaran sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada, baik potensi yang ada di dalam maupun di luar diri siswa sebagai upaya mencapai tujuan belajar tertentu. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Kata tema berasal dari bahasa Yunani yaitu titenai, yang berarti menempatkan atau meletakkan. Kemudian mengalami perkembangan sehingga kata titenai berubah menjadi tema. Jadi secara harfiah tema berarti sesuatu yang diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. B. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sendiri memiliki beberapa ciri, antara lain 1. Pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan untuk usia sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan peserta didik. 3. Kegiatan belajar yang dipilih bermakna dan berkesan bagi peserta didik sehingga hasil belajar dapat bertahan lama. C. Karakteristik pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan strategi pembelajaran diterapkan pada jenjang pendidikan dasar sesuai dengan tahap perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna. D. Prinsip-prinsip pembelajaran tematik, yaitu 1. Integrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual, maksudnya pembelajaran dikemas dalam sebuah format berkaitan dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi kehidupan sehari-hari. 2. Memiliki tema sebagai pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahkan kajian. 3. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Tujuan pembelajaran tematik. Setiap model pembelajaran yang diterapkan pasti memiliki tujuan-tujuan tertentu. Begitu pula dengan pembelajaran tematik, yaitu 1. Pembelajaran tematik mengharuskan perubahan paradigma pembelajaran lama yang keliru, yang mana pada awalnya pembelajaran berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan dan kecenderungan anak usia dini umur 0 sampai 8 tahun. 3. Pendekatan tematik kemungkinan penggabungan beberapa perspektif dan kajian interdisipliner dalam suatu tema tertentu. B. Tadi relevan. Beberapa penelitian yang relevan dan penelitiannya antara lain 1. Hal ini dibuktikan dengan misalnya yang dibagikan yang menunjukkan hampir semua rata-rata setuju dengan pembelajaran jarak jauh. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data diri beberapa responden, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti efektivitas pembelajaran jarak jauh. 2. Hasil penelitian ini adalah proses pembelajaran menggunakan tabel dan bantuan berbasis web. Proses pembelajaran diterapkan kegiatan tutorial, yaitu tutorial online dan tutorial tatap muka pada tempat dan waktu yang tertentu. Metode yang digunakan masih kurang bervariasi karena guru hanya sebagai fasilitator dan pembelajaran berpusat pada siswa. Bab 3. Proposal metode penelitian. A. Pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.
Pendekatan ini dilakukan bermaksud untuk mengetahui dan mendeskriptifkan secara rinci mengenai problem matematika yang dihadapi guru dalam melaksanakan kelas daring online selama masa pandemi COVID-19 pada pembelajaran tematik siswa kelas 6 MIN Kota Jambi. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamatin. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana penelitian harus mendeskriptifkan suatu objek, fenomena, ataupun settingan sosial yang dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat dilakukan oleh penelitian untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Ada 3 kegiatan analisis, yaitu redukasi data, pengajian data, verifikasi. Itulah proposal yang telah kami buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan jika ada yang salah mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.